Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang pengujian hipotesis komparatif K sampel independen, di mana di sini kita menggunakan analisis varian satu jalan atau satu jalan Kruskal-Walsh. Nah, teknik ini itu digunakan untuk menguji hipotesis K sampel independen bila datanya itu berbentuk ordinal. Nah, bila pengukuran ditemukan data berbentuk interval atau rasio, maka perlu diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk data ordinal atau data berbentuk ranking ataupun peringkat. Nah, rumus yang digunakan untuk pengujian ini adalah H sama dengan 12 per N dikalikan N tambah 1 dikali sigma dari J sama dengan 1 sampai K dari RJ kuadrat per NJ dikurang 3 dikalikan N ditambah 1, di mana N besar ini merupakan banyaknya data dalam tabel, kemudian K merupakan banyaknya kolom, kemudian RJ merupakan jumlah ranking dalam kolom. Nah, rumus tersebut di bawah distribusi C kuadrat dengan DK sama dengan K kurang 1. Kita langsung ke contoh soal, di mana di sini dilakukan penelitian untuk mengetahui adakah perbedaan prestasi yang rumahnya jauh dan dekat. Jarak rumah ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama itu 1 sampai 5 km, kemudian yang kedua itu lebih dari 5 meter sampai 10 meter, kemudian yang terakhir yang ketiga itu lebih dari 10 km. Kemudian penelitian ini dilakukan pada 3 kelompok sampel yang diambil secara random. Jumlah pegawai yang pada sampel 1 itu sebanyak 11 orang, kemudian pada sampel kedua itu 12 dan sampel yang ketiga 10. Nah, pengukuran ini digunakan pengukuran digunakan instrumen prestasi. Kemudian kita berdasarkan soal tersebut, kita dapat membuat sebuah judul penelitian di mana judulnya itu perbedaan prestasi berdasarkan jarak rumah dengan kantor. Dengan kantor ya ini. Salah, dengan kantor. Kemudian untuk variabel penelitian, jarak rumah itu merupakan variabel independen, kemudian prestasi. Kemudian prestasi itu merupakan variabel independen. Kemudian untuk rumus masalahnya itu adakah perbedaan prestasi antara prestasi kerja pegawai berdasarkan jarak rumah. Kemudian kita membuat hipotesis di mana hipotesis H0-nya adalah tidak terdapat perbedaan prestasi kerja berdasarkan jarak rumah dengan kantor. Kemudian H1-nya yaitu terdapat perbedaan prestasi. Ini banyak typo ya. Prestasi berdasarkan jarak rumah dengan kantor. Kemudian ada kriteria pengujian hipotesis di mana H0 itu diterima bila harga C kuadrat hitung itu lebih kecil daripada harga C kuadrat tabel. Kemudian di sini ada penyajian data. Nah, ini tabel 1 ini merupakan prestasi pegawai berdasarkan jarak rumah dengan kantor. Ini adalah data yang didapat dari jumlah total sampel 33 ya tadi. Yang 0,5 ini ada 10 sampel, 10 orang, sampel yang 0,5 sampai 10 km itu 12, kemudian yang lebih dari 10 km tadi 10 orang, ini 11 ya guys. Next. Kemudian karena tabel Kruskal-Walsh ini bekerja dengan data ordinal, maka data tersebut berupa data interval diubah ke dalam data ordinal. Jadi 3 kelompok tersebut dibuat ranking dari tabel terkecil sampai ke yang terbesar. Nah, data ordinal selanjutnya disajikan dalam tabel berikutnya. Jadi yang pertama kita harus mengurutkan semua data ini dari yang terkecil ke terbesar, kemudian kita rankingkan. Nah, kita buka Excel. Nah, di sini ada 33 data. Di sini ya, ini ada 33 data. Kita akan urutkan terlebih dahulu, maka kita kopikan dulu. Kopikan data ini, Ctrl C. Kita menggunakan Excel karena agar lebih mudah untuk mengurutkan ya. Kemudian kita paste. Kemudian di urutan ini, kita harus urutkan dari yang terkecil ke terbesar menggunakan salah satu tools yang ada di Excel. Kita ke data, kemudian kita ke yang ini, urutkan A sampai Z. Nah, setelah kita urutkan, di sini sudah urut ya data-datanya, angka yang dari terkecil sampai terbesar. Kemudian kita rankingkan. Nah, untuk rankingkannya kita buat nomor aja, nomor 1 sampai 33, ke fill, kemudian series. Kita ubah ke series in column, kemudian stock value-nya itu ke 33 karena jumlah semua datanya itu 33. Nah, jadi di sini sudah ada 1 sampai 33 urutannya. Kemudian untuk ranking fix-nya, karena 53 ini cuma satu data, berarti kita rankingkan 1. Karena 56 ini ada 2 data, maka kita harus jumlahkan ranking yang ada di 565, maka sum. Kemudian kita sum yang nilainya 56 bagi 3. Karena yang nilainya 56 tadi kan ada 3 ya. Makanya ini nanti nilainya akan sama 3 seperti ini. Nah, kemudian yang nilai 575, 6, 7. Nah, kemudian di yang dapat nilai 562 ini kan ada 2 nih. Maka kita sama seperti yang sebelumnya, kita sumkan dulu, kita jumlahkan, sum ranking dari yang dapat nilai 62. Kemudian kita bagi 2 karena nilai yang sama itu terdapat 2 orang kan. Nah, seperti ini. Kemudian nilai 64, 65, 68, 68 ini kan nilainya nggak ada yang sama kan. Kita tinggal copy aja, Ctrl C, Ctrl V. Next nomor 69 kita, karena itu ada 2 data yang sama, maka kita jumlahkan terlebih dahulu rankingnya. Kemudian bagi 2. Oke, karena ada 71, 72, 74, 75 ini tidak ada yang sama rankingnya, langsung kita copy aja ya rankingnya, karena nggak ada yang sama. Oke, next nilai 77 ada 2 orang yang sama, maka kita harus jumlahkan terlebih dahulu rankingnya. Seperti ini. Salah. Oke, dan bagi 2. Karena yang dapat nilai yang 77 itu 2 orang, makanya bagi 2. Seperti itu ya. Nah, kemudian dapat nilai 78, 79, 81 ini kan cuma nggak ada yang double gitu ya, nggak ada yang sama nilainya, berarti rankingnya tetap. Kemudian di 82 nya ada 2 ya, sama kita harus jumlahkan, sum ranking yang nilainya sama dibagi 2. Oke. Nilai 83, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92. Di sini tidak ada yang sama ya, maka kalau tidak ada yang sama kita langsung aja kopikan. Ya kan, tidak ada yang sama? Ya, kita copy langsung rankingnya. Nah, jadi ini sudah terbentuk ranking fixnya yang akan kita gunakan. Nah, kemudian kita isi dulu data di sini. Nah, di sini berdasarkan soal yang tadi itu kan sudah ada nilai data-datanya dari 33 responden tadi. Kemudian rankingnya kita sesuaikan dengan ranking fix yang sudah kita dapatkan di sini di tabel sebelumnya ini ya. Nah, untuk nilai 78 kita lihat nilai 78 berarti di sini. 78 itu 21, kemudian dapat nilai 92. 92 itu 33 salah. 33 ya rankingnya. Kemudian 68 itu rankingnya 12, dapat 56 ranking 3, 77 itu ranking 19,5 titik ya. Kemudian 82 24,5, dapat nilai 81 peringkat 23, kemudian 62 peringkatnya 8,5. Kemudian nilainya 91 itu peringkatnya 32, kemudian 53 itu peringkatnya 1. Ini ada yang kurang ya. Di sini lihat ya, 85.
Kita juga dapat nilai 5. Kita lihat dapat nilai 5 peringkat 8. Oke, next dapat peringkat kedua 8 2 Juni 24 kemudian dapat nilai 9 peringkat 26, dapat nilai 2 peringkat 16, peringkat 5 7 peringkat 5, peringkat 6 2 peringkat 8,5, peringkat 7 dapat nilai 5 peringkat 18, dapat nilai peringkat 10, dapat nilai 7 peringkat 19,5, dapat nilai 8 peringkat 27, dapat peringkat 56 itu nilai 6 dapat 3, 88 29, kemudian 69 dapat nilai 9 13,5. Next dapat nilai 9 itu peringkat 13,5, dapat nilai 79 79 itu 2, dapat 65 peringkat 11, dapat 60 peringkat 7, dapat 71 peringkat 15, dapat 74 peringkat 17, dapat 83 peringkat 26 ya. Dapat 56 peringkat 3, dapat 59 peringkat 6, dapat 90 peringkat 31. Next, kita akan menghitung R1. Nah, R1 ini merupakan jumlah dari range yang jaraknya 0 sampai 5 km. Maka di sini kita akan menggunakan sama dengan sum. Kita blok nilai rankingnya, kurung enter. Oke, ini nilainya. Kemudian R2 itu sama juga, kita gunakan ranking yang jaraknya 5 sampai 10 km yang ini ya berarti ya. Sum. Oke, next yang R3 juga sama ya. Itu kita jumlahkan rankingnya. Sum. Ranking dari yang jarak 10 km lebih. Kurung enter. Nah, sudah di sini sudah didapatkan nilai dari R1, R2 sampai R3. Kemudian harga-harga dari R1, R2 sampai R3 ini dimasukkan ke dalam rumus ini, rumus mencari hal hitung. Kan tadi ada sigma RJ di sini ya. N tadi itu kan jumlah semua data berarti 33. Kemudian RJ-nya sigma RJ kuadrat per NJ. Misal RJ R1 ya. R1 berarti 205,5 dikuadratkan per NJ banyaknya data di R1 ini. Tadi banyaknya adalah 11 kayak gitu ya. Kemudian ditambah ini dikuadratkan dibagi 12. Kemudian berarti kita cari dulu kasih R1 kuadrat, R2 kuadrat dan R3 kuadrat. Nah, oke, next kita buat R1 kuadrat ya. Sini R1 kali ya R1 sama dengan. Nah, di sini kita sama dengan ini bintang. Ini kita pakai Excel karena mempermudah yang buat kalkulatornya. Ntar lain inputnya. Kemudian kalau R2 berarti R2 bintang R2 sama dengan ini sama dengan ini kita bintang kali ya kalau bintang. Yang berikutnya punya R3 sama dengan kali ntar. Nah, jadi dapat nilai kuadrat R2 kuadrat R3 kuadrat. Dan kita akan hitung ini nilai 12 per N. Berarti 12 bagi N-nya itu kan 33 dikali 4 kali ya. Bintang 33 ditambah 1. Kemudian dikalikan. Kalau enggak kita hitung dulu nggak sih? Oke, kita hitung yang bagian 4 depannya dulu ya. 12 dibagi 33 dikali 33 tambah 1 34. Salah 34. Iya harusnya. Kemudian dikali ya di sebelahnya aja ya pokoknya. Sigma RJ kuadrat per NJ. Nah, RJ tadi kan ini ya sih. Berarti dikali 4 22 230,3 bagi pembanyaknya jumlah data di R11 tambah ini 41 616 bagi 12 tambah ini kuadrat 22 952,3 bagi 10. Kemudian dikurang ini 3 kali N nya itu 33 tambah 1. Nah ini guys, N itu bisa ya salah kali ya, pokoknya langsung hitung ya, gak apa-apa langsung hitung kan hasilnya. Yang ini tadi dari 3N ini hasilnya. Kalau yang ini kita belum hitung, sama yang ini belum kita hitung. Kemudian ini kita hitung dulu ya, 12 per 33 kali 33 kita sama dengan ini ya dapatnya. Benarkah? Kok saya meragukan ya, kita menol aja 33. Oh di sini aja guys ya. Oke. Tadi kita dapatnya R1 nya R1 kuadrat ini ya sih. Oh bisa. Sorry ya guys ya, kita lain belajar. Oke. Nah, oke di sini. Oh bukan, ini berarti 205,5 ya, dikuadratkan ditambah 204 ini ya, harganya 204. Kemudian di sininya 151,5 dikuadratkan dikali 3 dikalikan 33 tambah 1. Nah, wow tidak bisa naik. Kemudian kita cari yang ini dikuadratkan, 25 dikuadratkan dapatnya 42 230,3 ya, ini bukan 5,3. Kemudian yang 24 dikuadratkan 41.611. Kemudian 151 dikuadratkan itu dapatnya ini 22.952,3. Kemudian kita cari hitungnya, kita pakai Excel buat kalkulator. Pertama 33 kali 34 salah 1112 nih ya, 1112. Nah ini salah ya guys.
Kemudian yang 3, min 3 kali 3, 4 ini dapatnya min 102, sudah min 102 ya, berarti yang ini kita tulis. Berarti ini, oke, 230,3 kita bagi dengan 11. Ini kita bagi 11. Ini ya. Ini oke. Oke, tulis 3.839,11 ditambah yang 41.616 bagi 12. Sini ya, sama dengan ini dibagi 12 sama. Hasilnya itu adalah 3.468 tambah ini dibagi 10. Dapatnya 2.295 adalah 95,23. Oke, clear. 12 bagi ini ya berarti doanya ya. Sama dengan 12 bagi dapatnya 0, di sini 0,0107 ya. Salah 7 dikalikan. Oke, yang di dalam kurung kita jumlahkan berarti ini ya. Yang ini 3.839,11 ditambah 3.468 ditambah 2.255,3. Sum aja ya, sama dengan sum. Oke. Dapatnya adalah 9.602,34. Oke, next. Salah ini. Kemudian yang 0,0 dikali 0,0107 dikali 9.602,34. Di sini ya, sama dengan ini dikali ini sama dengan dapatnya adalah 102,699. Kemudian kalau dikurang 102 hasilnya adalah 0,699. Oke, kemudian kita menghitung DK-nya terlebih dahulu. Nah, kita kan mau membandingkan dengan C kuadrat tabel. Kita perlu DK dan cara kesalahan DK-nya. Rumusnya adalah K kurang 1 di mana K itu tadi kan kategori. Ada yang 1, 2, 3 yang kurang dari 5 kilo, yang 5 sampai 10 kilo, sama lebih dari 10 kilo. Makanya 3 kurang 1 sama dengan 2. Kemudian taraf kesalahannya 5%. Kita lihat kalau taraf kesalahannya 5% di tabel dengan DK-nya 2 itu berapa? Nah, di sini. Nah, di sini 5,59. 5,59 maka diperoleh tabel C kuadrat tabelnya 5,59. Kemudian kita bandingkan dengan nilai H hitung. Nilai H hitung kita tadi dapatnya 0,69 ya. 0,69. Nah, ternyata nilai H hitung itu lebih kecil daripada tabel. 0,69 lebih kecil dari 5,59. Karena H hitung itu lebih kecil dari tabel, maka H0 diterima dan juga H1 ditolak. Sehingga kita dapat menyimpulkan tidak terdapat perbedaan prestasi berdasarkan jarak rumah. Pegawai yang rumahnya jauh dari kantor maupun pegawai yang rumahnya dekat dari kantor, atau tidak ada hubungan antara jarak dengan prestasi dari pegawai itu. Oke, mungkin itu saja untuk menggunakan salah satu aplikasi SPSS akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan baik untuk analisis varian satu jalan Kruskal-Wallis dari contoh soal yang sebelumnya dengan H0-nya itu tidak terdapat perbedaan prestasi berdasarkan jarak rumah dengan kantor, dan H1-nya itu terdapat perbedaan prestasi berdasarkan jarak rumah dengan kantor. Langsung saja ke SPSS-nya. Yang pertama-tama kita input data dari soal. Untuk yang berlabelkan 1 ini adalah untuk jarak dari 0 sampai 5 km, kemudian label 2 ini untuk 5 sampai 10 meter, dan 3 ini untuk yang lebih besar dari 10 km. Nah, untuk measure yang jaraknya kita ubah ke ordinal. Kemudian untuk langkah pertama kita analyze, kita pilih non-parametric test, kemudian kita pilih legacy dialog, kemudian kita pilih lagi K independent samples. Nah, untuk langkah ini kita input variabel jarak tadi, data jarak tadi ke grouping variable, kita define range terlebih dahulu. Untuk angka minimumnya itu 1 dan angka maksimumnya itu 3. Kita klik continue. Kemudian untuk data prestasi kita input ke test variable list. Nah, untuk exact dan option ini tidak perlu diubah. Kemudian kita checklist test type-nya itu Kruskal-Wallis. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, di sini akan muncul asumsinya itu atau nilai p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, di mana jika lebih besar itu menandakan tidak ada perbedaan prestasi
berdasarkan jarak rumah dengan kantor. Nah, atau simpulannya itu H0 diterima. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.